ho, ho! Tapi benar-benar banyak banget. Tapi kalau misalkan menurut lo pribadi nih, gimana nih tentang si PPN 12% dan banyak yang protes? Dari Detik Finance silahkan. Nah, tiba-tiba gue Detik Finance nih. Ya, bisa dibaca di Detik Finance ada judulnya masalah besar di balik badai protes PPN 12%, guys. Itu tulisannya bagus banget. Karena Anda yang menulisnya, betul? Parah, Detik Sore dong. Iya, jadi gini, surprisingly ternyata banyak orang yang masih nggak tahu soal PPN ini sebenarnya apa. Iya, Objek betul, pajak setuju. yang dikenakan untuk PPN ini apa. Iya. Kayak tadi juga gue baru aja ditanya sama teman jurnalis yang lain juga. Kayak, jadi sebenarnya PPN ini apa aja sih yang dikenakan? Apa aja sih barang atau jasa yang kena PPN ini gitu. Terus lo sebenarnya setuju gak sih PPN tuh naik jadi 12% gitu. Ya. Terus gue bilang, ya secara keinginan sih, maksudnya dari gue sendiri gue gak setuju PPN itu naik. Kalau masih bisa ditahan 11%, why not gitu. Iya, Kenapa harus betul. naik? Kalau dia naik kan tentu harga barang yang kita bayar itu jadi lebih mahal atau jasa jadi lebih mahal. Tapi masalahnya PPN ini sudah ada dalam undang-undang bahwa dia memang harus naik di 2025. Nah Iya. tuh undang-undang ya harus dipatuhin dong, namanya juga konstitusi kan. Iya, betul. Dan undang-undang itu dibikin sama wakil-wakil kita di Senayan. Iya. Yang dibikinnya udah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Kenapa nggak protesnya dari dulu gitu. Nah, jadi kita tuh cuma melaksanakan amanat undang-undang aja tuh sekarang. Sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalaupun misalnya lo nggak setuju sama PPN ini, apa alasannya dan berdasar nggak gitu. Jadi gue juga nanya-nanya ke orang-orang, lo kenapa nggak setuju sama PPN ini? Mereka tuh pada jawab, tapi nggak tahu sebenarnya PPN itu apa. Jadi kayak banyakan yang FOMO juga. Gue tidak menyalahkan orang-orang memprotes kenaikan PPN ya. No, just suarakan apa yang jadi aspirasi lo gitu. Iya. Tapi please ketika juga melakukan itu lo juga harus paham tahu, gitu. Ya. Tapi setuju sih, gue tuh semenjak yang kita ngobrol-ngobrol waktu itu Pak Darussalam ya, gue tuh ngerasa kayak oke, gue tahu untuk apanya. Jadi gue ngerasa fine untuk kayak oke, kalau itu emang dari kita dan untuk kita, gue fine. Apalah arti 1% sebenarnya kan. Kalau misalkan kita nih di lifestyle sekarang ya, apalagi milenial, Gen Z gitu. Itu kan kayak apalah arti 1% karena kalian tiap hari juga ngopi di luar. Lebih ke sana kan. Iya, kita kayak, dan juga ada yang protes kayak gini kan, Jod. Gue beli sepatu yang harganya 3 juta, misalnya yang dari tadinya 3.300.000 jadi 3.400.000 tahun depan gitu. Terus ada yang nyeletuk kayak gini, lo bisa beli sepatu harga 3 juta tapi lo protes cuma naik 100 gitu misalnya. Iya. Kayak ya nggak apa-apa memang Iya. protes kalau harga barang lo naik gitu. Tapi ya protesnya tetap harus berdasar menurut gua. Betul, setuju. Kalau kata Pak Darussalam, PPN itu bisa dinilai apakah dia jadi sebuah beban atau enggak cuma semata-mata dari tarifnya doang. Kayak orang kan sekarang ngebandingin nih tarif PPN kita sama negara-negara di ASEAN misalnya. Karena kalau dibandingin sama negara-negara maju memang kita cukup rendah masih tergolongnya. Tapi kalau di negara-negara ASEAN memang kita cukup tinggi gitu. Bahkan tertinggi sekarang barengan sama Filipina. Tapi kata Pak Darussalam, untuk menilai PPN ini jadi beban apa enggak, lo harus lihat juga fasilitas-fasilitas yang berjalan bersamanya. Kayak di Indonesia itu fasilitasnya kayak kita bebasin kebutuhan-kebutuhan pokok tuh bebas PPN. Atau yang untuk tahun depan yang tadinya harusnya jadi 12% di diskon 1% jadi tetap 11% gitu. Terus kita juga punya threshold atau batas penghasilan kena pajak atau PKP itu cukup tinggi nilainya 4,8 miliar rupiah. Penghasilan kena pajak ini, pengusaha kena pajak ini kalau dia batasnya makin tinggi berarti makin besar kesempatan kita untuk menikmati barang-barang yang tidak dikenakan PPN atas barang atau jasa yang diusahakan sama si pengusaha ini. Nah, sementara negara-negara yang PPN-nya kecil itu mereka batas pengusaha kena pajaknya itu juga rendah. Artinya makin banyak barang yang akan kena pajak gitu. Nah, itulah makanya ada beberapa indikator yang harus kita
lihat sebenarnya kalau mau menjudge apakah PPN yang dikenakan sekarang itu benar-benar menjadi sebuah beban apa enggak gitu. Dan itu Betul. semua bisa dilihat lebih holistik lewat artikel yang ada di depan layar ini sekarang. Betul, itu dia artikelnya ya. Jadi langsung dicek artikelnya. Dan by the way, ini tuh banyak banget netizen tuh bikin poster-poster yang Oh iya kayak bener. menarik-menarik banget. Yuk kita Pakai coba meme-meme lihat segala tuh. loh. Iya loh. Kita lihat K-popers tuh. juga pada demo kemarin soalnya sampai ke depan istana katanya. Coba. Ini salah satu nih ya K-popers Tuh. yang demo di depan Istana Merdeka kemarin. Nah, bisa tuh kita baca. Jujur kan kita juga sulit ya. Bacain Gun. Bisa Baca nggak, Gun? digedein nggak? Lihat folder. Oh, kita disuruh usaha tetap ya. Baik. Folder apa ya? Bentar gue buka dulu di sini YouTube-nya kita. Oke. Si K-popers ini sampai bawa light stick loh pas demo di depan istana. Luar biasa banget. Boleh nggak ini biar netizen juga bisa ngelihat secara lebih besar gambarnya aja yang di fullin. Iya. Kalau saya gitu juga nggak bisa baca di sini. Coba. Gitu. Tapi emang lucu-lucu sih karena juga yang datang buat protes ini nggak cuma aktivis doang, Iya. tapi juga dari masyarakat sipil termasuk para K-popers karena mereka protes harga tiket konser gue besok nanti akan jadi lebih mahal. Ya, lebih mahal, betul, Nggak bisa. betul. Udah kan emang dari kita buat kita. Ya kan? Coba kita lihat Nah, nih. ini salah satu kemarin hasil liputan teman-teman di lapangan nih itu. Nggak biasa kan lo menemukan ada orang-orang yang pakai pakaian seperti ini terus aksi unjuk rasa gitu di depan istana. Tuh. Muka-mukanya tuh bukan muka-muka bayaran, beneran mereka. Kenapa muka-muka bayaran Pak Punten penonton? Kan banyak ya masa demonstrasi itu masa-masa bayaran soalnya. Iya, ini itu kayak jadi rahasia bener umum. ya. Tuh. Gini. Jadi Dan seperti memang mereka itu. mengakui mereka dari komunitas K-popers juga anyway. Oh, mereka mengakui itu. Wow. Mm-mm. Ada lagunya nggak kemarin saat demo? Omaga. Apa tuh? Iya kan? Mereka lebih ke waktuku kecil. Soalnya ya udahlah, nggak usah. Cukup ya. Gitu. Begitu Detikers Emang ceritanya. Menarik sih bahwa penolakan PPN 12% ini nggak cuma ada di media sosial yang Betul. biasanya kan kita kalau lihat di media sosial, wah sas nih, ini pasti Iya. buzzer nih yang bikin kayak gini-gini nih. Iya. Nah, tapi nggak cuma itu ternyata banyak sekali protes ini nggak cuma di media sosial tapi juga masuk ke kehidupan kenyataan orang-orang pada protes emang. Iya, ini real bro. It's real. Yes. That's gitu. real. Tapi pada akhirnya ya harusnya sih, bukan harusnya, sepertinya sih PPN 12% tuh bakal tetap naik Iya. sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan yang keluar. Cuma memang ya itu kan pemerintah juga menerbitkannya barengan sama sejumlah insentif lain juga kan. Betul. Lagi pula juga dari sejarahnya, historisnya, empirisnya, itu setiap kali ada kenaikan PPN katanya nih ya, ini berdasarkan data dari DDTC, dari Pak Darussalam juga, PPN itu kalau naik tidak cukup mengganggu atau mendistorsi ekonomi kita. Artinya kalau PPN naik lo nggak terlalu berpengaruh terhadap daya beli lo sebenarnya. Akan lebih berpengaruh kalau misalnya kayak subsidi BBM atau mungkin harga bahan pokok di lapangan itu mahal naik gitu, kayak harga cabai, harga bawang yang selalu kita konsumsi itu naik gitu. Karena kan kalau tiket konser nggak selalu lo konsumsi kan, lo nggak selalu tiap minggu Masa beli tiap tiket minggu konser. kita nonton. Bener. Kita apa di situ? Itulah salah satunya gitu.